Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau minggu lalu kita membahas tentang soal-soal turunan trigonometri, sekarang aplikasi turunan trigonometrinya ya. Nah, aplikasi turunan trigonometrinya itu lebih banyak ke tentang peluru yang ditembakkan, tentang gelombang transversal, nah kemudian tentang partikel yang bergerak. Nah, itu kayaknya pelajaran fisika ya. Ternyata di fisika itu berasalnya dari mana? Aplikasi turunan trigonometri. Coba kamu lihat di halaman 73, uji kompetensi 3.2, Ibu mau kasih contoh gimana cara menyelesaikan permasalahan di aplikasi turunan trigonometri. Lihat contohnya di halaman uji kompetensi 3.2 halaman 73 nomor 1 ya. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan P0m per detik. Tinggi peluru setelah T detik dinyatakan dengan fungsi HT sama dengan 5 tambah 20T dikurang 5 per 4T kuadrat. Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut. Tinggi maksimumnya. Berarti kita harus cari dulu apanya? Waktunya. Nah, untuk mencari waktu. Nah, mencari waktu di tinggi maksimum, kalau mencari tinggi maksimum di kelas 2 kan ada ya. H aksen T maksudnya apa? Turunan pertama sama dengan 0. Ini dia maksimumnya. Berarti fungsi HT-nya di sini apa? 5 tambah 20T dikurang 5 per 4T kuadrat. Berarti saya buat dulu ya, HT sama dengan 5 tambah 20T dikurang 5 per 4T kuadrat. H turunan pertamanya ya, berarti ini turunan pertamanya jadi 0 ditambah 20T diturunkan jadi 20 ya, dikurang. Turunan pangkatnya 2 dikali 5 per 4T. Setiap diturunkan pangkat dikurang 1 sama dengan 0. Oke, 0 ditambah 20 berarti 20 dikurang. Ini bisa sederhana ya. 5 per 2 T, 2 kurang 1 pangkat 1 sama dengan 0. Min 5 per 2 pindahin ke ruas kanan. Berarti jadinya 5 per 2 T. Oke, kemudian kita kali silang. Nah, berarti ini jadinya 40 sama dengan 5T. T sama dengan 40 per 5. Hasilnya berapa? 8 sekon. Oke, karena udah dapat waktunya, yang ditanya apa? Tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru. Ya udah, tinggal kita substitusi ke fungsi yang ini. Nih fungsinya ya. Oke, ini dia fungsinya. Nah, karena udah dapat waktunya berapa? 8 sekon. T sama dengan 8 sekon. Berarti dia tinggi maksimum ketika 8 sekon. Berarti kamu buat ini H8. Setiap T kamu ganti 8. 5 tambah 20 kali 8 dikurang 5 per 4, 8 dikuadratkan. Oke, sampai sini paham ya? Berarti 5 ditambah 160 dikurang 5 kali 64. Ini bisa 1 di sini. Hasilnya 16 ya. Ya, 4 kali 6, 24 ya, oke. Berarti 5 tambah 160, 165 dikurang 80. Berarti hasilnya berapa? 85 meter tinggi maksimumnya. Gampang ya? Nah, ini salah satu contoh aplikasi turunan trigonometri untuk mencari tinggi maksimum. Sudah? Nah, saya mau kasih satu contoh lagi ya. Ada di nomor 4. Masih di uji kompetensi 3.2 ya. Kalau tadi nomor 1, ini yang di nomor 4. Soal nomor 4, pada saat T detik, pusat sebuah pelampung gabus berada sejauh 2 cm di atas atau di bawah permukaan air. Berapa kecepatan pelampung pada saat T sama dengan 0, B sama dengan V per 2. Nah, kecepatan. Kalau kecepatan apa rumusnya? S per T kan? Kalau di fisika P sama dengan S per T. Ya, perubahan jarak sama perubahan waktu. Nah, di sini diketahui sebuah
pelampung gabus berada sejauh 2 cm. Berarti itu apanya? Benda yang bergerak. Kita misalkan benda yang bergerak itu Y ya. Y sama dengan 2 sin T. Itu kan fungsinya. Nah, karena yang dicari apa? Kecepatan. Kecepatan apa? S per T. Jadi, kalau di turunan berarti kecepatan itu turunan pertama dari si Y-aksen. Turunan dari persamaan benda yang bergerak. Ini kan benda yang bergerak ya. Boleh namanya, nggak harus Y sih. Boleh si ST, boleh si FT. Karena kan dia dalam satuan waktu ya. Nah, saya buat lebih simpel, ini namanya si Y yang benda bergerak. Berarti kalau untuk mencari kecepatan, berarti turunan pertama dari si benda yang bergerak. Tapi kalau mau mencari percepatan itu kan merupakan turunan pertama dari kecepatan. Berarti kalau nyari percepatan, diturunkan lagi persamaan kecepatannya. Seperti itu ya. Nah, saya mau jelaskan yang kecepatan dulu. Karena kecepatan merupakan turunan pertama dari benda yang bergerak. Oke, kalau gitu kita turunkan. Nah, 2 sin T turunannya jadinya apa? 2 cos T. Selesai. Tapi ada dibilangnya, berapakah kecepatan pelampung pada saat T sama dengan 0? Berarti tinggal kita ganti. Nah, ini kan udah satuan waktu kan? PT itu kan sama dengan 2 cos T. Kalau gitu, T-nya 0 ya, berarti P0. Otomatis kita ganti 2 cos 0. Cos 0 berapa? 1. 2 kali 1 sama dengan 2 meter per sekon. Ya. Nah, ini untuk yang bagian A. Bagian B, P, kan T-nya satuan waktu. Waktunya apa? Pi per 2. Nah, kita ganti ya. Pi per 2. Sama dengan 2 cos Pi per 2 berapa? 90 derajat. Cos 90 berapa? 0. Berarti 2 kali 0. Hasilnya berapa? 0 meter per sekon. Artinya kalau kecepatan 0, bendanya apa? Diam ya. Oke, ini kecepatan. Nah, sebenarnya di soal tidak ada disuruh cari percepatan. Cuman saya mau ngasih tahu aja. Bu, gimana kalau yang ditanya percepatan? Nah, misal ya. Nah, saya buat ya. Misal yang ditanya percepatan, kan udah ada benda yang bergerak ya. Ini benda yang bergerak. Ini persamaan benda bergerak. Ini persamaan kecepatan. Berarti sekarang kita mau cari persamaan percepatan. Turunan pertama dari persamaan kecepatan. Nah, kalau diturunkan ini jadinya apa? Ingat ya, 2 tetap ditulis. Turunan cos T berarti min 2 sin T. Berarti persamaan percepatannya min 2 sin T. Kalau ditanya percepatan ketika 0, berapa? Min 2 sin 0. Sin 0 berapa? 0. 0 dikali min 2 berarti 0 meter per sekon kuadrat. Ini dia. Kalau misalnya yang ditanya A-nya percepatan ketika waktunya pi per 2. Tinggal kamu ganti. Min 2 sin pi per 2 berapa? 90 kan? Ini kan gantinya pi per 2, jadi sin 90. Sin 90 berapa? 1. Min 2 dikali 1. Hasilnya berapa? Min 2 meter per sekon kuadrat. Bu, ada nggak percepatan bernilai negatif? Ada, yang berlawanan arah. Kok di fisika dipelajarin ya? Oke. Udah cukup saya rasa 2 soal tentang cara penyelesaian aplikasi turunan trigonometri ya. Itu salah satunya ternyata berkaitan dengan pelajaran fisika. Dan lihat kayak benda bergerak itu sering kalian pelajari ketika kalian mengendarai sepeda motor, kan mengendarai mobil. Nah, ternyata ada kegunaannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.